Salam dan selamat sore Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah gabungan Kompulsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini akan segera dimulai. Untuk itu, sebagai umat yang percaya, mari saya ajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya, di mana boleh menuntun dan menyertai kita semua sehingga boleh hadir bersama-sama di dalam mengikuti ibadah gabungan Kompulsus Bapak secara live streaming. Atas nama pengurus Kompulsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah bersedia untuk mengikuti ibadah gabungan di sore hari ini, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Adapun yang akan memimpin ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Mardian Baali STH MTeol. Dan dalam doa sebentar, mari kita dukung bersama. Yang pertama, keberadaan anggota Kompulsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Dan yang kedua, berdoa untuk cucu dari Bapak Edison Sambeta yang saat ini di opname di Rumah Sakit Umum Luwuk. Dan untuk memulaikan ibadah saat ini, Bapak-bapak disilakan bangkit berdiri. Sementara berdiri, mari menyanyi Mars Kompulsus Bapak. Kompulsus Bapak GKLB, ayo bergerak maju, lanjutkanlah semangat Tuhan, kerjakan kewajibanmu, hidupkanlah persekutuan, bersaksi dan melayani dalam dunia yang penuh tantangan dan cobaan berat. Bangunlah, sadarlah, jadilah saksi Injil Tuhanmu. Marilah beritakan firman keselamatan bagi dunia. Janganlah keraskan hatimu, dengarlah panggilan Tuhan. Jadilah seluruh gereja di dalam keluarga masyarakat. Berilah hidupmu jadi alatnya, Tuhan akan memberkati. Kompulsus Bapak GKLB, ayo bergerak maju, bangkitkan semangat persatuan, kerjakan kewajibanmu, hidupkanlah persekutuan, bersaksi dan melayani dalam dunia yang penuh tantangan dan cobaan berat. Bangunlah, sadarlah, jadilah saksi Injil Tuhanmu. Marilah beritakan firman keselamatan bagi dunia. Jangan menyerah hatimu, dengarlah panggilan Tuhan. Jadilah seluruh gereja di dalam keluarga masyarakat. Bila
Biarlah hidupmu jadi alatnya, Tuhan akan memberkati. Kembali kita muliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud padanya. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Kompelsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini ditahbiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menyelamatkan dan memanggil kita di dalam Yesus Kristus, dan terus menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kembali kita hendak muliakan Tuhan dalam kidung pujian Indah Sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden, Ada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh alas, di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas-lekas. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih dan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun terkadang kami kurang bahkan tidak menyadarinya. Malah kami sering berbuat salah dan berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kini kami tertunduk dalam segala kerendahan hati. Kami sadar dan mengakui semua dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu
maupun di hadapan sesama kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Baharui hidup kami seturut dengan rahmat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengaku dosa kepadamu. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus. Bagi kita yang mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah Allah bagi kita semua, dan merespons berita anugerah Allah ini, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima tuntunan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sangat baik dan mengasihi kami. Tidak memperhitungkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi Engkau sudi memberikan pengampunan bagi kami yang sungguh-sungguh menyesal, lalu memohon ampunan dan bertobat. Lalu Engkau pun siap untuk boleh menuntun kehidupan kami melalui kehendak firman-Mu. Saat ini kami siap terima, dan kami mohon Engkau menganugerahkan hikmat melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan dengar saat ini kami dapat pahami dan maknai, dan selanjutnya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama menurut kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di sore hari ini. Shalom. Persekutuan Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kepercayaan adalah hal yang sangat penting bagi setiap hubungan antar manusia. Dan sekali kepercayaan itu retak, betapa sulitnya untuk diutuhkan atau diperbaiki kembali. Hal itu kita bisa melihat di sekeliling kita. Hubungan keluarga yang rusak antara lain karena hilangnya kepercayaan. Termasuk di dalamnya rumah tangga yang rusak, persahabatan yang rusak, hubungan yang tidak baik rusak. Itu semua biasanya karena hilang kepercayaan. Dan mungkin kita punya pengalaman sendiri. Betapa sulitnya mengembalikan kepercayaan yang sudah terlanjur hilang. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa kepercayaan adalah bagaikan karet penghapus. Ia akan menjadi semakin kecil setelah setiap ada kesalahan. Misalnya kita menulis lalu dihapus, lama-lama habis. Demikian juga halnya dengan kepercayaan. Ketika mulai hilang kepercayaan, maka akan habis kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Sekarang kita boleh dapat membayangkan bersama Tuhan Allah yang menciptakan manusia dan memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada manusia. Ia atau manusia ditempatkan oleh Tuhan
di taman yang indah, yaitu Taman Eden, dengan memberikan semua buah dalam taman itu boleh dimakan, kecuali hanya buah yang ada di tengah-tengah taman dikatakan adalah buah dari pohon pengetahuan, jangan dimakan. Ini adalah kepercayaan yang ditaruh atau yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tetapi ada satu prasyarat untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman. Ini adalah larangan, dan larangan ini punya maksud. Ada tujuan yang Tuhan berikan kepada manusia dengan tujuan untuk melindungi manusia itu sendiri. Pertanyaannya, melindungi dari apa? Yakni melindungi manusia untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi ternyata manusia itu tetap bebas untuk patuh dan bebas juga untuk melanggar aturan itu. Dan inilah hakikat manusia ciptaan Tuhan yang tentu dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Dan manusia itu bukan robot tanpa kemerdekaan berkehendak atau berbuat ataupun juga bertindak. Karena itu manusia rentan terhadap godaan untuk menyalahgunakan kebebasan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop bacaan kita pada saat ini yaitu menceritakan tentang bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dan dengan demikian manusia mengkhianati kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia begitu tergiur untuk tergoda mau menjadi seperti Tuhan, mau menjadi seperti Allah yang tahu yang baik dan yang jahat. Dan sayangnya manusia ternyata telah dengar-dengaran kepada binatang, dalam hal ini ular, daripada dengar-dengaran kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu dengan mendengar apa yang dikatakan oleh ular, lalu mau makan buah pohon pengetahuan itu, maka di situ benar bahwa manusia tahu yang baik dan yang jahat. Dan mata manusia pada saat itu terbuka. Pengetahuan mereka meningkat secara drastis. Dan hal pertama yang mereka ketahui adalah bahwa mereka telanjang. Saat itu manusia kehilangan perlindungan dari Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan pun retak. Akibat dari pelanggaran yang mereka perbuat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jawaban manusia atas pertanyaan Tuhan di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11, di situ jelas memuat 3 kata, yaitu takut, telanjang, dan bersembunyi. Ada 3 kata kunci yang dikemukakan oleh manusia ketika mereka telah memakan buah pohon pengetahuan.
Di situ kelihatan perubahan besar terjadi pada manusia. Dan yang sebelumnya mereka tidak pernah memiliki rasa takut. Mereka memiliki pakaian yang baik, bukannya telanjang. Dan membuat mereka dalam ketakutan harus bersembunyi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu sebagai dampak dari melanggar apa yang Tuhan perintahkan, benar bahwa mereka mengetahui yang baik dan yang jahat. Sehingga pada akhirnya Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada manusia tidak menghendaki manusia pada akhirnya untuk hidup selama-lamanya seperti Tuhan, manakala mereka kembali memakan pohon pengetahuan itu. Dan Tuhan harus bertindak untuk memutuskan hal ini dengan cara mengusir manusia dari Taman Eden. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, konsekuensi dari hilangnya kepercayaan, maka mereka harus terusir dari Taman Eden. Mereka harus diusir dari taman kebahagiaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi akibat dari pelanggaran mereka. Ular, binatang yang pandai itu harus dikutuk oleh Tuhan, berjalan dengan perutnya sendiri, dan manusia serta istrinya dihukum juga oleh Tuhan, di mana mereka harus berpeluh mencari nafkah dan harus menderita kesakitan pada saat bersalin. Dan itu adalah bagian dari penghukuman yang diberikan oleh Tuhan karena pelanggaran itu. Dan melalui perenungan kita saat ini, kisah dalam Kejadian pasal 3 ini berakhir dengan tragis. Manusia harus diusir untuk keluar dari Taman Eden karena kehilangan kepercayaan. Tuhan mau memutuskan pelanggaran yang mereka lakukan untuk pada akhirnya tidak menyamai Tuhan. Sehingga mereka harus menjalani hukumannya masing-masing. Dengan mengusahakan tanah dari mana ia diambil dengan susah payah. Dengan melihat dampak dari hilangnya kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka melalui perikop perenungan kita pada saat ini, apakah bagi kita sebagai orang percaya, masihkah penghukuman Allah itu berlaku bagi kita di dunia zaman sekarang ini? Kalau kita melihat Paulus dalam suratnya di Roma, ia merefleksikan kisah Kejadian pasal 3 ini dengan merujuk kepada Kristus menurut Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Di mana di situ Paulus menyampaikan bahwa sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sewaktu di Taman Eden, hari ini kita juga merasakan dan menerima penghukuman karena dosa-dosa itu. Tetapi sebaliknya, oleh perbuatan benar satu orang, maka membenarkan kehidupan banyak orang. Karena Kristus yang benar
maka lewat pengorbanannya Ia mau membenarkan pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan memaknai tentang pentingnya ketaatan, maka baiklah saat ini ketika kita semua mengimani bahwa Allah kita di dalam Yesus telah memberikan kebenaran dan kemenangan bagi kita, maka biarlah kita memelihara hal itu di tengah kehidupan ini. Kita pelihara ketaatan kita kepada Tuhan dan kepercayaan yang kini kembali Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak berulang-ulang berjumpa dengan berbagai penghukuman karena pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat. Ingatlah bahwa ketika Allah di dalam Yesus memperbaiki hubungan yang rusak itu dengan menebus kita dan mengorbankan hidupnya, maka kita diperbaharui dan baiklah kita menjadi penurut-penurut Kristus yang boleh memelihara kepercayaan dan ketaatan yang sungguh hanya kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, untuk merespons kebenaran firman Tuhan, maka baiklah kita hendak memberikan persembahan syukur. Sambil memberi persembahan, kita puji dan muliakan nama Tuhan dalam kidung pujian, Sudahkah yang terbaik Kau berikan. Sudahkah yang terbaik Ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terhilang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami di dalam sorga. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Melalui persekutuan ibadah Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini, Engkau kembali menyapa dan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya roh dan firman-Mu selalu menuntun hidup dan kerja kami, supaya kehidupan kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu dan kami menjadi berkat bagi semua orang. Mampukan kami untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak dapat menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi sebaliknya
kami dapat mempergunakan kepercayaan itu pada hal-hal yang baik, sehingga benar-benar kehidupan dan integritas kami akan menjadi teladan dan cerminan bagi banyak orang, bahkan dimanapun Engkau bawa dan hadirkan kami, supaya kami tidak terusir dari kebahagiaan dan sukacita yang adalah jaminan dari berkat damai sejahtera-Mu, karena Engkau telah hadirkan dan bawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan dunia ini, dan kami pun tidak kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, hanya dengan kepercayaan dan ketaatan yang sungguh terhadap kehendak-Mu, maka kami pun akan semakin memiliki semangat dan kekuatan serta sukacita iman dalam mengerjakan panggilan dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, secara khusus sebagai bapa-bapa, sebagai kepala keluarga dan imam dalam keluarga. Dan tentu pula kami akan menjadi suami, ayah, kepala keluarga yang benar-benar mengayomi dan mendatangkan sukacita serta kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, diberkatilah persekutuan Kompelsus Bapa, kolom 1 sampai 25. Baik itu pengurus maupun anggota Bapa, selalu Engkau karuniakan kebersamaan dan juga kerjasama yang baik, sekaligus juga dalam mendukung semua bentuk program pelayanan yang ada. Sehingga dengan demikian, sebagai pengurus dengan penuh semangat dan sukacita melakukan peran dan tanggung jawab pelayanan yang ada, dan semua anggota akan selalu menikmati sukacita, sekaligus juga memiliki panggilan iman yang tak pernah berhenti untuk dapat diwujudkan dari waktu ke waktu. Pengurus Kompelsus Bapa tingkat jemaat yang juga mengayomi seluruh persekutuan Kompelsus Bapa yang ada di kolom 1 sampai 25, diberkati mereka dalam sukacita iman dalam menata layani, sehingga dengan demikian apa yang menjadi program bersama, meskipun dalam suasana terbatas dan dibatasi, tidak akan pernah terhambat, karena kami selalu bergandengan tangan dan boleh saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada saat ini kami semua sudah boleh memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu dan boleh menopang pekerjaan Tuhan yang kini sedang kami emban dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanannya, untuk selalu mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan bersama di dunia ini maupun dalam persekutuan Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami juga berdoa, biar kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami masing-masing, bahkan persekutuan jemaat dan masyarakat, dimanapun kami hidup, berkarya, berjuang, mengabdi, dan melayani. Berkati kami semua Kompelsus Bapa, dan berkati pula segenap program yang terus kami jalani dari waktu ke waktu. Tuntunlah gereja-Mu dan juga bangsa kami. Berilah selalu hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu akan selalu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam suasana pergumulan yang kami hadapi, biar kiranya Engkau yang tetap memampukan kami
untuk menjadi pelopor terdepan dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19, sehingga dunia berangsur-angsur dipulihkan, karena Engkau pula memakai setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi yang terbaik dalam mendukung semua program pemerintah. Ya Tuhan, kami serahkan seantero kehidupan pergumulan anak-anak-Mu Kompelsus Bapak, bahkan secara khusus bagi cucu Bapak Edi Sambeta yang kini sedang dirawat di opname di Rumah Sakit Luwuk, cucu Eskanor. Tuhan, Engkau tahu pergumulan anak kecil ini yang belum mengerti apa-apa, tetapi kami percaya iman keluarga ditaruh sungguh kepadamu, dan dengan demikian kami juga menopang dalam doa, upaya dan tindakan pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun perawat selalu diberkati sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi karena Tuhan yang mengasihi anak Eskanor. Demikian juga halnya dengan semua kami yang bergumul, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya sungguh bahwa Tuhan sangat baik untuk memperhitungkan setiap upaya-upaya yang dilakukan. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan kami di sore hari ini. Telah berjalan dengan baik karena Engkau yang sudah memakai kami semua yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini. Baik itu pengurus Kompelsus Bapak Jemaat maupun Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk tim multimedia. Biar kiranya semua yang dilakukan sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, karena teruslah mendatangkan berkat dan kebaikan dalam persekutuan Kompelsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Seantero hidup kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, selalu kami taruh dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Dengarlah sembahyang dan doa kami, sambut kami yang datang, menaruh seluruh permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dan disilakan berdiri. Kita hendak memuliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat 362, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah selesai.
Pengurus Kompelsus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk menghimbau bapak-bapak untuk selalu berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.